Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini merupakan bagian kedua pembahasan saya tentang polymyositis dan dermatomyositis. Jika Anda belum menonton video yang pertama tentang gejala klinis dan juga cara diagnosis kedua penyakit ini, Anda boleh menonton video pertama terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penanganan penyakit ini. Sebelum saya melanjutkan ke penanganan, saya mengingatkan kembali pada teman-teman sekalian bahwa diagnosis polymyositis dan dermatomyositis tidak hanya berdasarkan hasil lab profil ANA autoantibody yang positif. Misalnya, tidak hanya antijo positif tanpa gejala klinis yang sesuai dan kita mengatakan bahwa ini suatu kasus polymyositis atau dermatomyositis. Akan tetapi, diagnosis kondisi ini harus berdasarkan adanya suatu gejala klinis yang sesuai seperti kelemahan otot, kemudian disertai dengan pemeriksaan profil autoantibody yang sesuai, kadar CK yang meningkat, dan juga kelainan pada pemeriksaan seperti EMG dan biopsi otot sebagai gold standar diagnosisnya. Nah, sekarang bagaimana dengan penanganannya? Nah, teman-teman, penanganan polymyositis dan dermatomyositis seharusnya dilakukan sejak awal mungkin. Jadi seawal mungkin. Akan semakin baik hasilnya jika diagnosis ditegakkan seawal mungkin. Tentunya pada penanganan awal dapat diberikan kortikosteroid. Biasanya dosisnya antara 0,75 sampai dengan 1 mg per kilogram berat badan. Yang digunakan biasanya prednison ataupun metilprednisolon. Kemudian biasanya kami menambahkan obat imunosupresan, jadi obat lain agar supaya nanti kita bisa menurunkan secara bertahap kortikosteroid ini. Nah, obat-obat imunosupresan yang digunakan ada berbagai macam, tergantung kondisi Anda. Misalnya methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil, itu bisa digunakan pada kasus-kasus polymyositis dan dermatomyositis. Kemudian kita akan memantau perkembangan bagaimana kekuatan otot, kemudian kadar CK, dan keadaan umum Anda secara keseluruhan. Apabila ada perbaikan, tentunya dosis steroid akan diturunkan dan dosis imunosupresan ini dapat dilanjutkan sampai jangka waktu tertentu. Pada kondisi tertentu yang tidak membaik dengan pengobatan standar, dapat diberikan obat-obatan intravena dalam bentuk suntikan. Misalnya IVFG imunoglobulin, atau kami dokter hematologi juga bisa memberikan rituximab, jadi suatu monoklonal antibody anti-CD20. Nah, ini diberikan tentunya tidak pada semua pasien, tapi biasanya pasien yang refraktor atau tidak membaik pada pengobatan standar. Siklofosfamid pun kita bisa berikan pada pasien-pasien dengan polymyositis, terutama jika ada kelainan penyerta seperti penyakit paru interstisial atau interstitial lung disease. Nah, teman-teman sekalian, selain obat imunosupresan ini, kami dokter hematologi juga bisa bekerja sama dengan dokter rehab medik untuk melakukan latihan fisik atau fisioterapi yang tersupervisi pada teman-teman sekalian. Nah, dahulu kita menganggap bahwa latihan fisik ini tidak boleh dilakukan pada kasus-kasus polymyositis karena yang ditakutkan adalah semakin memperberat inflamasi atau peradangan pada otot. Namun, penelitian-penelitian saat ini ternyata menunjukkan bahwa latihan fisik yang tersupervisi sangat penting sekali untuk perbaikan kondisi polymyositis. Bisa memperbaiki kekuatan otot, memperbaiki kualitas hidup kita secara umum, bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa latihan fisik yang teratur bisa mengurangi inflamasi dan kerusakan daripada otot itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, tentunya sekali lagi latihan fisik ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter rehab medik dan juga fisioterapis. Tentunya tujuannya agar tidak terjadi overtraining yang justru malah membahayakan. Kemudian beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan bahwa pada penggunaan kortikosteroid ada juga pengawasan terhadap efek samping. Misalnya gula darah, kemungkinan infeksi, dan juga pencegahan osteoporosis, dan jika dibutuhkan dapat diberikan bifosfonat untuk mencegah terjadinya osteoporosis pada pasien-pasien yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Nah, nutrisi yang adekuat juga sangat penting.
Jadi pasien-pasien dengan polimiositis harus makan bergizi seimbang, cukup protein dan juga makro dan mikronutrien, semuanya harus terkendali dengan baik. Jangan lupakan juga suplemen kalsium dan vitamin D untuk pencegahan osteoporosis dan juga untuk membantu menjaga kekuatan otot Anda. Semangat untuk pejuang polimiositis dan dermatomiositis, dapatkan pengobatan adikuat sedini mungkin. Jangan putus obat, tetap melakukan latihan fisik yang teratur selain pengobatan rutin, dan jangan hentikan obat Anda tanpa pengawasan dokter.